Perkenalkan, nama saya Lingupar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan cara manajer keuangan mengimplementasikan kode etik profesi dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, cara manajer keuangan menerapkan kode etik profesi, nah dengan ada satu, integritas menyajikan laporan keuangan dengan jujur, tidak memanipulasi data dan menolak suap dan kecurangan. Objektivitas, nah keputusan berdasarkan data analisa, tidak berpengaruh hubungan pribadi, menghindari konflik kepentingan. Nah, 3, kompetensi dan sehari-hari, mengutamakan analisa keuangan yang tepat, memahami aturan pajak dan akuntansi, tidak gegabah mengambil resiko besar. Nah, 4, kerahasiaan, menjaga data keuangan perusahaan tidak bocor, informasi penting, tidak memakai informasi internal untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Perilaku profesional, taat hukum, standar akuntansi, transparan saat audit, menjaga reputasi profesi. Nah, di sini untuk ada nomor 2-nya, yaitu navigasi perencanaan keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Sangat penting dalam pembahasan pengertian dan fungsi anggaran berkaitan dengan tantangan seperti inflasi, perubahan pasar finansial, dan kondisi ekonomi yang harus diantisipasi saudara sebagai konsultan keuangan pada PT Bright Futures atau masa depan yang cerah. Nah, diminta untuk menghitung dan menganalisa perencanaan keuangan pada skala kebutuhan perusahaan. Diketahui penghasilan Tan Budi setiap bulannya sebesar Rp12.500.000, memiliki 1 orang istri dan 2 anak. Tan Beni memiliki beberapa kewajiban dan keperluan setiap kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, renovasi rumah, hingga dana persiapan pensiun. Beberapa hal yang harus saudara perhatikan dalam membuat perencanaan keuangan Tan Budi dan dengan sebagai berikut. Nah, A. Belanja keperluan rumah tangga bulanan Tan Beni maksimal adalah 30% dari penghasilan. Dalam jangka pendek, Tan Beni berencana melakukan renovasi rumah yang tidak hanya meningkatkan nilai properti tetapi juga kualitas hidup Tan Beni. Mengalokasikan 20% dari penghasilan bulanan. C. Investasi dalam pendidikan anak dan komitmen jangka panjang. Tan Beni juga membutuhkan perencanaan dan disiplin finansial. Tan Beni juga diharuskan menabung 10% dari penghasilan bulanan dan bonus tahunan. Tan Beni berencana membangun profesi investasi yang akan mengurangi risiko dan memastikan pertumbuhan dana serta menjamin kualitas hidup serta masa depan kerja dengan mempersiapkan dana pensiun yang cukup. Dengan demikian, Tan Beni mengalokasikan 15% dari penghasilan bulanan dan dana pensiun bulanan. Rincian pengeluaran Tan Beni lengkap dengan hitungan serta dengan pendekatan yang bijaksana dan realistis dari seluruh perencanaan yang saudara sajikan agar Tan Beni dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan aman untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, di sini kita akan menghitung atau kita akan menyelesaikannya ya. Nah, untuk menjawab soal di atas ini, kita akan menghitung mulai dari sini, dari penghasilan bulanan,
penghasilan bulanan Tan Beni sebesar Rp12.500.000. Belanja rumah tangga atau alokasi untuk belanja rumah tangga sebesar 30% dari penghasilannya, yaitu 4.375.000. Nah, di sini untuk renovasi rumah sebesar 20% dari penghasilan. 20% kali 12.500.000 yaitu 2.500.000. Nah, di sini bisa dilihat 2.500.000. Nah, untuk pendidikan anak, di sini pendidikan anak 10% dari penghasilan karena dia memiliki 2 anak. Di sini harus dikali 2. Nah, kali 2. Jadi total penghasilannya 10% kali 12.500.000 yaitu 1.250.000 kali 2 sebesar 2.500.000. Dana pensiun, alokasi untuk dana pensiun sekitar 15% dari penghasilan 1.875.000. Nah, untuk rinci pengeluarannya di sini belanja rumah tangga 4.375.000, renovasi rumah 1.500.000, pendidikan anak 2.500.000, dana pensiun 1.875.000. Nah, untuk total pengeluarannya sebesar 11.250.000. Dan di sini untuk cari sisa penghasilan, yaitu penghasilan bulanan dikurang total pengeluaran, 12.500.000 dikurang 11.250.000 sama dengan 1.250.000. Nah, untuk sisa penghasilannya adalah 1.250.000. Nah, di sini untuk tabel kategori di sini nah, untuk bisa kita lihat di tabel penghasilan bulanan 12.500.000 atau bisa dibilang 100%. Persentasenya dari penghasilan ya 100%. Belanja rumah tangga 35% yaitu 4.375.000, renovasi rumah 2.500.000 20%, pendidikan anak 2.500.000 20%, dana pensiun 1.875.000 15%, sisa penghasilan. Nah, sisa penghasilan 1.250.000 10%. Kesimpulannya, jadi untuk merencanakan pengeluaran yang baik, Tan Budi harus menyisihkan penghasilan dengan rincian berikut. Nah, di sini belanja rumah tangga sebesar 35% dari penghasilan, renovasi rumah 20% dari penghasilan, pendidikan anak sebesar 20% dari penghasilan, dana pensiun sebesar 5% dari penghasilan. Nah, dengan total pengeluaran sebesar 11.250.000, Tan Beni masih memiliki sisa penghasilan sebesar 1.250.000 yang dapat digunakan untuk dana darurat dan investasi tambahan. Nah, sekian dan terima kasih.